Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hidayat, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pasaman. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas saya tentang koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Beberapa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang dapat saya simpulkan setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah kata menuntun. Menuntun di sini berarti tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun anak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah kata merdeka. Kita harus menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran anak. Siswa, kita harus merdekakan baik itu dalam bentuk kegiatan pembelajarannya maupun dari segi materi-materi yang memberatkan anak. Kemudian, berpihak pada anak. Kegiatan pembelajaran seharusnya kita rancang adalah kegiatan yang berpihak pada anak. Kegiatan pembelajaran yang terpusat kepada anak, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Kemudian, anak tidak sesuai dengan tabula rasa, teori tabula rasa, karena setiap anak itu bukanlah kertas kosong, melainkan kita sebagai guru tugas kita hanyalah menebalkan kodrat yang sudah ada pada anak. Kemudian penanaman budi pekerti. Pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang selalu menanamkan karakter dan budi pekerti kepada anak. Karena adab dan akhlak itu adalah lebih utama daripada ilmu. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang terbaik adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pembelajaran itu harus disesuaikan dengan lingkungan anak di mana dia berada, sehingga dia tidak canggung ketika berinteraksi di dalam masyarakat. Kemudian, anak juga harus diajarkan atau dibelajarkan sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu, dan pengetahuan, sehingga mereka bisa menyaring hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang tidak baik ketika ditemukannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Beberapa hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, saya akan merasa sangat berhasil mengajar jika semua anak yang saya ajarkan tersebut dapat menyelesaikan dan memahami materi yang saya sampaikan. Dan kemudian setelah dilaksanakan tes, sebagian besarnya mendapatkan nilai di atas KKM. Yang kedua, saya merasa bahwa anak harus tetap fokus dan duduk dengan tenang selama pembelajaran dan tidak boleh bermain-main dalam belajar. Yang ketiga, saya sebagai guru lebih sering mendominasi pembelajaran dengan cara memaparkan dan menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya, saya sebagai guru kurang memperhatikan keluhan dan hambatan apa saja yang ada pada anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini?
Setelah saya mempelajari modul ini, beberapa hal, baik itu berupa pemikiran atau perilaku yang berubah dari saya, di antaranya adalah yang pertama, kita harus sebagai guru harus memberikan kemerdekaan kepada anak ketika belajar, karena kodrat anak adalah bermain. Yang kedua, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi anak, sebab sangat banyak saat sekarang ini yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi anak. Yang ketiga, pembelajaran harus terpusat kepada anak atau menghamba kepada anak. Kita harus bisa melayani dengan sepenuhnya dengan berbagai teknik, dengan berbagai cara, metode maupun media agar anak bisa belajar dengan baik. Kemudian, setiap anak adalah pribadi yang unik yang memiliki karakter dan cara belajar yang berbeda. Kemudian, keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari kognitif siswa. Kemudian dari segi perilaku, yang berubah bagi saya adalah bahwa saya harus melaksanakan pembelajaran yang menuntun bagi siswa. Yang kedua, saya harus menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian yang ketiga, saya harus bisa memberikan fasilitas kepada siswa agar mereka belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang keempat, saya harus bisa berkomunikasi secara pribadi dengan anak untuk bisa lebih dekat dengan anak agar saya mengetahui bagaimana karakter anak dan apa saja hambatannya dalam belajar. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa hal yang dapat segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya akan mencoba merancang, kemudian menyajikan eh, pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Yang kedua, saya akan mencoba menuntun anak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam belajar. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan dan mempersiapkan permainan atau ice breaking di sela-sela pembelajaran agar anak lebih bersemangat dan tidak bosan dalam belajar. Kemudian yang keempat, saya akan memberikan kebebasan yang terarah kepada anak ketika belajar. Anak tidak mesti harus duduk tenang dalam memperhatikan, tapi mereka bebas bergerak, akan tetapi harus saya arahkan agar tetap fokus dalam belajar. Yang kelima, saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan karakter anak, karena setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan, baik itu dari segi intelektualnya maupun dengan berbagai penyebab yang berbeda, seperti latar belakang keluarga yang berbeda atau latar belakang lingkungan di rumah yang berbeda satu sama lain, tentu akan mempengaruhi bagaimana anak itu berpikir. Kemudian yang terakhir adalah saya akan terus menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti kepada anak, seperti hal yang dilakukan pada awal sebelum dimulai pembelajaran, saya selalu memberikan motivasi dan contoh-contoh atau cerita-cerita teladan tentang penanaman karakter dan budi pekerti. Demikianlah yang dapat saya paparkan tentang tugas koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.